Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita Iya. bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru yang datang daripada Tuhan. Kita ada di penghujung minggu, bahkan di penghujung bulan April, dan kita akan memasuki bulan yang baru lagi. Dan kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan. Dan tentu sudah ada begitu banyak tahun-tahun yang kita lewati dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan yang terus bertambah-tambah dalam hidup kita. Sebab mari pagi hari ini kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, sungguh semua hanya oleh karena anugerah. Semua hanya oleh karena kasih karunia. Sebab itu kami menghampiri tahta kasih karuniamu dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian. Karena penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Di sepanjang jalan hidup kami, semakin berlimpah segala kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati. Kasih yang sempurna, pemeliharaan yang ajaib yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau yang menebus hidup kami, menyelamatkan kami, bahkan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap
Semakin hari makin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, amin, semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari makin bertambah besar besar anugerahmu Bapa, yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya.
yang perkasa, Bapa yang kekal, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain hanya Kau. Hanya Engkau yang layak dipuji disembah, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Kau mati bagi kami, menebus hidup kami. Kau bangkit, Kau beri kemenangan bagi kami. Kau naik ke surga, sediakan tempat bagi kami. Kami bersyukur sebab kami berharga. Kau jadikan kami umat kesayangan-Mu, milik pusaka-Mu, anak yang Kau kasih. Kau jagai hidup kami dengan kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, kami sembah. Hanya Engkau yang layak dipuji disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Kau Allah yang mengasihi kami, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, tiada yang sama. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Kau. Kami tinggikan
kami sembah, kami muliakan Engkau Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Sebab itu kami tak takut Tuhan, sebab ada Engkau yang menjaga hidup kami. Kami tak bimbang, kami tak khawatir, sebab Engkau yang memelihara kami. Allah El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah
biarkan berkat-Mu berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menjagai kami. Kami bersyukur karena Engkau yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau yang memberikan penghiburan bagi kami. Kami bersyukur Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Dan kami tenang dalam segala keadaan kami. Karena ada Engkau Allah El Shaddai yang beserta dengan kami. Yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Dan bersama-Mu kami melakukan perkara yang besar. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kami mau lagi belajar firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi benih firman-Mu. Dan biarlah firman untuk bertumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Hingga hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Iya. Pagi, selamat pagi, Pengan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 23. Saya bacakan ini. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula. Lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Amin. Yang saya dapat dari bacaan ini, saya lebih banyak belajar dari pribadi Paulus ya. Dia pribadi yang bertanggung jawab. Sesudah menabur, dia bukan meninggalkan mereka begitu saja, tapi dia memperhatikan perkembangan mereka. Dia kembali lagi ke tempat di mana dia menabur, terus menguatkan hati murid-murid kembali untuk tetap teguh. Jadi terkadang kita kadang memberitakan firman, kadang cuma memberitakan, ya terserah, kita serahkan kepada Roh Kudus mau bertumbuh atau tidak,
Nah, itu urusannya Roh Kudus lagi. Terkadang itu pikiran saya ya. Tapi tidak dengan Paulus. Dia benar-benar memperhatikan pertumbuhan mereka. Dia sangat bertanggung jawab. Itu yang saya pelajari dari Paulus. Dan kedua, pribadinya ini juga tegas. Dia berani menolak, berani mengatakan tidak. Dia berani. Dia juga berani menegur, sekalipun itu setingkat Petrus. Mungkin pada ayat yang lain pernah kita baca waktu dia menegur Petrus, karena Petrus akan munafik ya. Dia duduk makan sama orang-orang bukan Yahudi, tapi ketika orang-orang Yahudi datang, dia memisahkan diri dengan mereka. Dan Paulus sangat tegas, dia berani untuk menegur yang salah. Saya banyak belajar dari Paulus, karena kalau pribadi saya terkadang orang ngomong apa walaupun dalam hati saya tidak setuju, tapi saya gitu, nggak berani menegur, nggak berani menyatakan pendapat. Saya bisa terima aja gitu. Tapi dari Paulus luar biasa. Dia berani menegur walaupun setingkat Petrus yang sudah ibaratnya murid Yesus langsung, dimuridkan Yesus langsung. Sedangkan Paulus kita tahu tidak ya. Karena Yesus sudah meninggal ketika Paulus menjadi murid, dipanggil. Dia sebenarnya bukan murid langsung kalau menurut saya. Jadi pribadi Paulus itu luar biasa. Di antara murid-murid Yesus, dia yang paling hebat menurut saya. Satu lagi yang saya dapat, Paulus, dia terkadang dia mendoakan orang sakit, atau jadi yang saya baca, atau mengusir setan, cuma sekali yang saya lihat dia pakai nama Yesus. Selebihnya enggak, sekalipun menghidupkan orang mati. Siapa namanya? Eutikus. Di situ cuma ditulis dia mendekapnya. Dia nggak pakai nama Yesus. Ini saya bertanya-tanya, kok hebat sekali ya. Sapu tangan yang dia pakai aja bisa menyembuhkan orang gitu. Sapu tangan yang dia pakai aja bisa menyembuhkan orang. Sangat luar biasa orang-orang seperti Paulus. Saya bertanya-tanya, Tuhan ngapa bisa seperti itu ya Paulus? Tapi jawabannya saya dapat cuma itulah contoh orang yang hidupnya mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, mencintai Tuhan dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal budinya, dengan seluruh jiwa raganya lah itu. Jadi seakan-akan nggak usah ngomong Yesus, orang sudah bisa melihat Yesus dalam hidupnya. Dan setan pun takut akan dia. Karena setan pun kenal sama dia. Ada ayat yang lain yang diceritakan anak-anak muda, orang-orang lain yang memakai nama Yesus, setan berkata kepada Yesus, aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa? Berarti setan pun kenal dia, setan pun takut sama dia. Nah itu beberapa poin yang saya dapat dari renungan ini, lebih banyak dari sifat Paulus, karakter Paulus yang saya dapatkan. Itu Pak, kembali pada Pak Heri. Oke, terima kasih Bu Ros buat sharing firman yang mengingatkan kita belajar seperti Paulus yang punya komitmen dan konsisten. Karena memang banyak orang bisa punya komitmen, tapi untuk konsisten itu butuh kasih karunia, butuh terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Nah, makanya kalau Bapak Ibu yang pernah ikut ESC, kita diberi nilai, dan saya berdoa itu menjadi sebuah prinsip hidup dalam hidup kita, bahwa pelayanan itu bukan beban, tapi sebuah kehormatan. Kalau hari ini Tuhan baru memberikan kehormatan kita untuk mengurus satu jiwa, mari milikilah komitmen dan konsistensi untuk setia terus melayani mereka. Sampai mereka benar-benar mengalami Kristus dalam hidup kita,
Bahkan hal yang harusnya kita lakukan sampai 4G, 4 generasi. Orang yang kita muridkan, itu memuridkan orang lain, dan muridnya juga memuridkan orang lain. Nah, karena kalau hal itu terjadi, maka benar-benar bumi ini hanya dalam hitungan beberapa tahun akan dipenuhi dengan orang-orang percaya. Kalau hari ini engkau dipercaya jadi PKS dengan beberapa jiwa, bersyukurlah buat kehormatan. Mari lakukan, perhatikan mereka, sampai mereka benar-benar mengalami Kristus. Tentu banyak tantangan, banyak hal, makanya nanti hari Minggu dengarkan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Fokus kita tahun ini adalah mengenal Allah, terus kuat dan bertindak. Nah, seperti Paulus, seperti Ibu Ros tadi bilang, Paulus itu pribadi yang mengenal Allah, dan tentu sangat dikenal oleh Allah. Jangankan Allah, setan pun kenal sama Paulus. Tapi kenalnya bukan kawan. Kenal, tapi benar-benar sampai gentar, takut. Nah, yuk, saya mendorong setiap kita terus bertumbuh di dalam kapasitas kesetiaan kepada Tuhan. Setia dari perkara-perkara kecil. Ya mungkin kapasitas kita belum sebesar Paulus, bahkan seumur hidup kita nanti juga nggak akan sampai seperti Paulus yang menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Kita hanya mungkin menjadi seorang pemurid untuk 1-2 jiwa, tapi lakukan saja dengan setia. Seperti Daud yang menggembalakan kambing domba hanya 2-3 ekor, tapi dia setia. Sehingga pada waktunya Tuhan mempromosikan hidup Daud. Mari pagi hari ini coba selidiki hati kita. Apakah pelayanan itu masih jadi beban bagi kita? Hingga satu titik kita bisa merasa jenuh, merasa bosan, bahkan stres. Nah, saya bingung kalau ada orang yang pelayanan terus stres. Bahkan termasuk teman-teman pendeta saya bingung kalau kalian melayani terus kalian stres. Suruh khotbah setiap minggu stres, suruh pelayanan yang lain stres. Nah, itu bingung apakah pelayanan itu hanya jadi sebuah beban. Nah, seperti apa yang Ibu Ros sampaikan pagi hari ini, yuk firman Tuhan mengingatkan kita, bahkan mungkin menegur kita, milikilah komitmen dan konsistensi. Tantangan pasti ada, tapi penyertaan Tuhan juga pasti ada, Bapak Ibu. Nah, jadi pagi hari ini kita belajar dari Paulus, menjadi satu pribadi yang konsisten. Sekali lagi mungkin kapasitas kita nggak sebesar Paulus, yaitu bangsa-bangsa. Mungkin hanya 2-3 orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, tapi muridkan dan gembalakan mereka dengan setia dan taat. Sampai mereka juga bisa memuridkan orang lain. Mungkin 1 komsel, 2 komsel, 1 sidang, mari lakukan semua dengan setia. Nah, yang kedua, seperti Bu Ros tadi katakan, Paulus pribadi yang tegas, yang berani menolak. Karena apa Bapak Ibu? Karena Paulus lebih tunduk pada otoritas dan kehendak Allah. Tentu saya percaya kalau jemaat yang ada di Efesus meminta mereka lebih lama di situ, tentu mereka akan dalam tanda kutip ya, melayani, menjamu Paulus dengan hospitality yang baik seperti jemaat di Jambi yang saya tahu. Tapi hal itu tidak menggoyahkan Paulus, karena Paulus tahu, sehingga ayat berikutnya katakan, kalau Tuhan kehendaki, ya aku akan balik sini. Artinya kita belajar hidup apa kata Tuhan, walaupun mungkin dalam dunia ini ada begitu banyak godaan untuk kita, untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Ini tentu bukan saja bicara dalam hal melayani jiwa-jiwa, tapi tentu di dalam seluruh aspek hidup kita harus belajar bahwa kita harus lebih taat kepada kehendak Tuhan daripada godaan dunia, juga keinginan hati kita. Karena saya percaya tentu jemaat di Efesus juga
diajar oleh Paulus seperti Paulus pernah mengajar kepada anak didiknya Timotius bahwa orang-orang yang memberitakan Injil harus dihormati 2 kali lipat. Orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Saya percaya jemaat jemaat Efesus mempraktekkan hal itu. Makanya mereka berani minta Paulus untuk tinggal lebih lama. Tapi sekali lagi kita juga belajar dari Paulus bahwa dia lebih ikut kepada kehendak Tuhan, bukan kepada tawaran yang menggiurkan secara daging. Nah, sekali lagi saya katakan prinsip ini di dalam seluruh aspek hidup kita. Karena setiap hari dunia akan menawarkan hal-hal yang indah tentunya bagi kita. Setiap hari iblis akan menawarkan. Jangankan kita, Yesus saja ditawarkan hal-hal yang indah oleh iblis. Dan kalau kita baca dari Lukas pasal yang keempat, di ayat yang terakhir dari perikop pencobaan di padang gurun, iblis tetap menunggu waktu yang baik untuk mencobai lagi, untuk menggoda lagi. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Setiap hari ada tawaran-tawaran yang menggiurkan untuk kita akhirnya bisa melawan kehendak Tuhan. Tapi pagi hari ini kita belajar, yuk kita lebih tunduk dan taat pada kehendak Tuhan. Karena hal itulah yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, selain dari apa yang Ibu Ros sampaikan 2 hal ini, nah ada satu hal yang kita juga mau belajar bahwa Paulus itu memiliki integritas. Ketika dia bernazar, dia menepati nazarnya. Kalau kita baca di ayatnya ke-18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernazar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Nah, tentu ayat ini juga tidak mencatat apa nazar Paulus, tapi satu hal yang kita belajar, Paulus menggenapi dan menepati nazarnya. Tentu kalau kita berbicara tentang nazar, kita pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang kedua mulai berkata seperti ini. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Nah, mungkin selama di Pelita sih saya secara khusus jarang sekali dengar kata nazar. Kecuali kalau di institusi yang lama, wah seringkali bernazar. Nah, tapi pada dasarnya seringkali kita kalau dalam situasi, ya saya berharap itu bukan hanya sekedar euforia ketika kita ibadah, terus rasanya, wah hadirat Tuhan kuat, terus kita mulai buat komitmen, buat nazar di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, genapi nazarmu itu. Engkau janji mau setia pelayanan, ya genapi janjimu itu. Engkau mau belajar memberi, genapi janjimu itu. Karena itu sebuah nazar, ucapan yang kita ucapkan di hadapan di hadapan Tuhan. Mulut kita mengucapkan kata-kata di hadapan Tuhan. Nah, makanya dalam segala keadaan, maksud saya dalam suasana ibadah yang wah, jangan cuma pakai perasaan maksud saya. Kan selalu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Jadi jangan jadi orang-orang Kristen yang hanya euforia, wah ini hadirat Tuhan kuat, wah, sehingga tanpa sadar dia ngomong apa saja di hadapan Tuhan.
tapi setelah itu lupa. Jangan seperti kisah seorang pelaut yang di tengah laut dia diombang-ambingkan badai yang dahsyat dan dia bernasar, Tuhan, kalau Engkau selamatkan aku akan setia melayani Engkau, aku akan beri ini untuk pekerjaanmu. Begitu akhirnya dia diselamatkan, di darat, dia lupa dan Tuhan ingatkan, dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, urusan di laut jangan dibawa-bawa ke darat. Nah, seperti ayat yang kelima, apakah Tuhan perlu murka untuk mengingatkan kita? Nah, tapi maksud saya gini, jangan hanya pakai perasaan Bapak Ibu. Karena ada begitu banyak orang Kristen, saya lihat, kalau beribadah dalam pertemuan ibadah, lebih cenderung pakai perasaan. Wah, ini hadirat Tuhan rasanya kuat tuh. Hadirat Tuhan ukurannya bukan perasaan merinding-merinding, berkali-kali saya katakan Bapak Ibu. Jangan di dalam pertemuan ibadah kita merinding, di luar pertemuan ibadah kita buat orang meradang. Nah, tapi mari kita belajar benar-benar menikmati orang Dio. Itu memang kita setiap saat, setiap waktu ada di hadapan Tuhan. Kita bukan saja menjaga langkah kita, tapi kita juga belajar menjaga ucapan mulut kita di hadapan Tuhan. Nah, itu bicara tentang nazar, Bapak Ibu. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mempunyai nazar, ucapan-ucapan di hadapan Tuhan, janji, komitmen. Nasihatnya adalah genapi nazarmu. Oke, itu saja yang mungkin ingin saya tambahkan dari apa yang Ibu Ros tadi katakan, yaitu belajar dari Paulus yang komitmen dan punya konsistensi, terus menjadi pribadi yang tegas, lebih mengikuti kehendak Allah daripada tawaran dunia yang menggiurkan. Oke, silakan Bapak Ibu. Yuk, Ibu Midanti silakan. Ya, shalom, selamat pagi. Kalau saya melihat pelayanan Paulus ini, mungkin pada waktu itu ya, dia berpindah-pindah dari kota satu ke kota lain, pulau satu ke pulau lain gitu ya. Itu semua karena digerakkan oleh Tuhan. Nah, bahkan kalau dia diminta tinggal di satu tempat, kalau Tuhan mengatakan kamu harus pergi, maka Paulus tidak mau tinggal di situ. Bapak Ibu, kalau sekarang ini di dalam pelayanan kita pasti bernaung pada suatu organisasi ya. Nah, saya setuju itu pelayanan dalam suatu organisasi sehingga seluruh pelayanan kita itu teratur. Paulus juga kalau dia meneguhkan iman saudara-saudaranya baik Yahudi atau Yunani, dia juga mesti minta seperti apa ya, petunjuk atau arahan dari rasul-rasul di Yerusalem, ya kan? Nah, Bapak Ibu, ada memang denominasi gereja keluarga di Indonesia ini ada. Jadi kalau bukan keluarga, nggak akan bisa masuk dalam pelayanan, bahkan dalam pelayanan firman sampai diangkat menjadi gembala, itu kalau bukan keluarga dari pendirinya, itu nggak bisa. Nah, Paulus ini, Bapak Ibu, kita pasti hanya menerima ajaran Tuhan Yesus ya, sedangkan Rasul Paulus itu membimbing jemaat atas ajaran Tuhan Yesus yang telah mengajarkan bahwa Yesuslah Mesias. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu ya Pelita Community. Mudah-mudahan ya, seperti kalau kami kan gerejanya ada gereja GPIB, gereja GKJW, itu ada sinode, ada majelis agung, di mana di pusat itulah diatur sedemikian rupa
sehingga pelayanannya itu teratur dan seluruh gembala sidang itu dipindah-pindahkan sesuai dengan keperluan jemaat dan juga untuk pembinaan terhadap pelayanan gembala sidang, Bapak Ibu. Jadi nggak boleh sebenarnya kalau kita itu melayani terus menetap terus rasanya ya, kalau menurut saya ya bukan karena saya pindah-pindah, tapi karena begini. Kalau kita melayani Tuhan dengan perasaan dan dengan kondisi yang dibaharui oleh Tuhan, itu semangat pelayanan kita itu bertambah. Nggak tahu ya, mungkin Pak Heri bisa konfirmasi ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Maka di Indonesia ini juga dulu kekristenan masuk Indonesia oleh pelayanan misi dari negara-negara lain ya di luar Indonesia. Nah, Bapak Ibu, mari kita pelayanan kita sekarang. Nah, saya setuju itu kalau pelayanan ke suku-suku yang terpencil ya itu tetap dilakukan karena Tuhan mau semua orang menerima berita Injil. Itu Bapak Ibu. Maka kalau dalam pelayanan, mohon maaf ya, saya nggak tahu Pak Heri sudah berapa tahun di Jambi. Belum pernah pindah dari Jambi, berdoa supaya Tuhan pindahkan dari Jambi menuju ke satu tempat yang baru. Begitu. Seperti Paulus juga. Kemana-mana karena Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu sanggup memelihara kita dengan sempurna. Sampai anak-anak juga, anak-anaknya kalau hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan itu ya dipelihara Tuhan semuanya. Ya, itu yang saya dapat Pak Heri hari ini karena pelayanan Paulus yang berpindah-pindah itu memang kehendak Tuhan. Demikian, terima kasih, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi setiap gereja punya ADART dan setiap orang punya jawatan yang berbeda. Ada yang jadi rasul, yang memang dia seperti Paulus keliling-keliling. Tapi ada juga yang menjadi gembala, yang mengembalakan satu kawanan domba, yang juga tetap harus setia. Jadi apa yang Ibu Mirianti sampaikan, saya tidak berani masuk ke ranah situ, karena masing-masing sinode punya ADART dan punya tata cara masing-masing. Dalam artian begini, kalau prinsip saya, kembali itu adalah bicara soal hati. Artinya begini, kalau engkau memang dipercaya Tuhan untuk melayani satu tempat, bahkan seumur hidupmu, ya layanilah dengan sepenuh hati. Tapi juga bukan untuk mengembangkan kekayaan pribadi, seperti beberapa hal yang mungkin dipandang oleh orang-orang terhadap beberapa sinode. Atau sebaliknya kalau hamba-hamba Tuhan yang nggak pernah merintis, hanya pokoknya diputer-puter, tetaplah miliki hati yang sungguh-sungguh dimanapun engkau ditempatkan. Jangan berpikir, jemaat ini bukan aku yang rintis, aku mau kerja banting tulang mati-matian, juga PK yang aku terima juga cuma segitu. Nah, balik-balik kalau prinsip saya itu kembali kepada hati. Nah, jadi kembali kepada kita pagi hari ini, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari lakukan dengan penuh komitmen dan konsisten, karena sekali lagi pelayanan itu bukanlah beban, tapi sebuah kehormatan. Tapi sekali lagi saya juga belajar seperti Paulus, menurut kehendak Allah. Kalau awan bergerak menuntun saya untuk pindah dari kota Jambi, ya saya akan pindah.
Kalau ada konfirmasi dari Tuhan dan diteguhkan oleh para pemimpin tentunya seperti itu. Karena sekali lagi, bukan karena sebuah tawaran, hingga berebut, wah semua akan berebut ke gereja-gereja kota, semua berebut ke tempat-tempat pelayanan besar, sampai lobi-lobi kepada pemimpin-pemimpin. Jadi ujung-ujungnya sekali lagi, bicara soal hati pelayanan, menurut saya. Jangan juga dijadikan politik, begitu nggak senang digeser, dibuang ke tempat yang kecil. Terlalu banyak juga kasus-kasus seperti itu. Nggak suka dengan gembalanya digeser. Nah, tapi sekali lagi saya nggak akan masuk ke ranah itu, biarlah masing-masing gereja punya ADART masing-masing. Seperti itu saja. Yang penting bagi kita, yuk kita punya hati seperti Paulus, dipercaya 2-3 orang, layani dengan setia, dipercayakan satu komsel, layani dengan setia, dipercayakan satu sidang jemaat, layani dengan setia. Karena lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Oke, itu saja pagi hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Hengki selanjutnya. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Pak Yosia. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Shalom Bapak Ibu, apakah suara saya cukup didengar ya? Dengar. Oke. Mari kita tundukkan, kita satukan hati kita. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Allah memiliki Tuhan yang sungguh mengasihi kami, Engkau yang mau mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau bersyukur ya Bapa karena kami hari ini juga boleh belajar bagaimana Paulus yang sudah menerima keselamatan, menerima kasih karunia daripadamu yang boleh memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Dimulai ajari kami juga untuk boleh menggunakan segenap hati, segenap pikiran kami mengasihi Engkau dengan mengabarkan kabar baik kepada setiap orang ya Bapa. Kami mau berdoa untuk Ibu Ros yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami tahu Bapak begitu banyak pergumulan dalam keluarga, membimbing anak-anaknya. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang selalu menguatkannya ya Bapak. Dan Kau tetap pakai Ibu Ros untuk menjadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Bapak. Supaya tetap menjadi terang, menjadi garam, menjadi kesaksian bagaimana baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak di dalam surga, kami mau berdoa khususnya untuk saudara kami, Ibu Ciaca yang mamanya saat ini dalam proses pemulihan, yang boleh menjalankan operasi. Bapak di dalam surga, kami percaya bahwa kesembuhan, kesehatan, segala sesuatunya bersumber daripada Engkau ya Bapak. Kami memohon belas kasihan, kami mohon belas kasih karunia-Mu Bapak menyertai ibunya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk pergumulannya, untuk jemaat-jemaat yang boleh ditinggalkan di air hitam ya Bapak. Kami percaya bahwa itu adalah umat-Mu, Tuhan yang tetap menyertai, Tuhan selalu ada hadir di tengah-tengah jemaat ya Bapak. Biar dia juga boleh tentu tetap menjadi saksi di tengah-tengah jemaatnya ya Bapak. Kami bergumul supaya setiap kerinduan hatinya untuk tetap untuk memperluas pemberitaan kabar baik di daerah itu ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami mau berdoa juga untuk kami pribadi lepas pribadi yang saat ini tetap bekerja, tetap melakukan aktivitas kami, dan kami juga mau berdoa untuk menjelang saat-saat mendekati liburan panjang ini ya Bapak, kami berdoa supaya Engkau tetap memberkati pemerintahan kami, tetap dalam kondisi yang kondusif, kondisi yang baik. Engkau tetap pakai pemerintah kami untuk mengendalikan pandemi yang saat ini masih tetap ada ya Bapak, agar tidak terjadi lonjakan angka-angka COVID ya Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan pemerintah kami, bersama-sama dengan negara kami. Engkau yang mengasihi bangsa dan negara kami ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, kalau kami juga mendengar bahwa banyak terjadi
pergolakan di beberapa negara, baik yang ada di Eropa maupun di mana saja ya Bapak. Kami percaya bahwa segala sesuatu itu tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Kami berdoa di mana juga anak-anak Tuhan yang berada di dalam peperangan, Tuhan tetap lindungi, tetap jaga mereka ya Bapak. Bapak, ajari kami karena waktu Tuhan sudah dekat, agar kami terus bergiat menyampaikan kabar baik, agar kami terus terdorong, terpacu untuk menyampaikan kepada siapapun juga ya Bapak. Biar kami juga belajar kepada Paulus yang terus dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwanya ya Bapak untuk memberitakan kabar baik. Mari kita berdoa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Jangan lupa doakan Pak Siregar dari Trianti. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami datang dengan bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Engkau berkuasa atas segala apa yang kami lakukan. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Yunian Megawati Tuhan. Beri kekuatan di masa kemo yang sudah dia lakukan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala beban yang dia hadapi. Kami berdoa juga untuk Bapak Siregar Tuhan, Engkau melihat hamba-Mu, Engkau tahu apa yang sedang dia gumuli, dan keadaan kesehatannya juga Tuhan, Engkaulah berkuasa atas hidupnya. Kami percaya darah Yesus yang sudah tertumpah bagi setiap kami juga berlaku bagi Pak Siregar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua aktivitas kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang dahsyat itu akan menuntun kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami tahu Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi dan kemuliaan nama-Mu. Kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.